Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam hidup hendaknya kita berani untuk ambil bagian di dalam karya penyelamatan. Yesus sudah membuktikan bahwa adanya kebangkitan setelah kematian. Maka hendaknya kita memaknai hidup kita dan mengisi persiaran hidup kita dengan perbuatan baik untuk menjadi bekal kehidupan kita setelah kematian. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kebaikan Putra-Mu dalam hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin setia mengikuti Putra-Mu yang bangkit, sehingga kami pun mampu untuk selalu ambil bagian di dalam karya penyelamatan-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Pada permenungan hari ini, di dalam suratnya yang pertama, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita akan pokok iman kita. Andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Paulus mau mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus menjadi bukti akan adanya kebangkitan setelah kematian. Hidup kita tidak dimusnahkan, hidup kita hanya diubah. Paulus mengajak kita untuk mewartakan yang bukan sia-sia belaka. Jaminannya ialah kesaksian Rasul Paulus saat ditangkap oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Ia melihat sendiri bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dan selalu menyertai kita umatnya yang menyerahkan diri secara total kepada Bapanya. Tuhan menjaga kita, Tuhan membimbing kita. Maka kita hendaknya jangan ragu-ragu di dalam mewartakan iman kita, di dalam mewartakan kebenaran dan keadilan. Seringkali kita memakai topeng di dalam pewartaan hanya karena kita ingin selamat, hanya karena kita ingin menghindari tantangan. Tantangan bukan untuk dihindari, tetapi dicari solusinya dan dipecahkan persoalannya. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita pun masih berada di dalam bahaya pandemi COVID-19. Kita diajak untuk ambil bagian di dalam karya penyelamatan di tengah pandemi COVID-19. Lihatlah di dalam Injil Lukas hari ini, begitu banyak wanita dan murid-murid Yesus yang menyertainya ambil bagian di dalam karya pewartaan Injil. Ada yang menjual hartanya, ada yang memberikan diri untuk melayani dan mewartakan kerajaan Allah. Mereka semua tanpa pamrih di dalam ambil bagian di setiap pelayanan. Ini adalah bukti bahwa mereka beriman dan mau menjadi murid Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi murid Yesus yang Tuhan kehendaki? Ataukah kita hanya ikut-ikutan saja supaya dipandang keren, supaya dipandang orang beragama, supaya kita dianggap orang yang saleh? Saudari, saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk membuktikan bahwa kita orang beriman. Dimulai dari hal paling sederhana, melaksanakan 3M di tengah pandemi COVID-19. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan kita setelah kita melakukan perjumpaan ataupun bepergian. Ketika masing-masing orang beriman melakukan perannya masing-masing, maka yakinlah keselamatan dan mukjizat hadir di dalam hidup kita. Jika ingin menghadirkan mukjizat di dalam persiaran hidup kita, maka
tunjukkanlah buah-buah iman itu kepada kita semua. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan berkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, berbicara tentang yang kudus, berbicara tentang yang baik, berbicara tentang yang ideal, itu sangat mudah. Tetapi beranikah kita melaksanakan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang adil sesuai faktanya? Tidak memakai topeng, tetapi berdasarkan keadaan yang ada. Selamat beraktivitas, jadilah berkat dan bukan provokator. Dan semoga hidup kita selalu dalam keadaan sukacita. Amin.